setiap manusia pasti punya batas sadar. Seperti saya udah sering banget dikata-katain binatang. Saya nggak pernah mempermasalahkan ini, bahkan dari jalur hukum saya nggak pernah. Baru ini karena saya udah nggak kuat ini. Ini mana ini? Duduk aja Mbak yang di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, agama Islam. Pertama-tama saya selaku dari manajer dari Barang Opa Semangka mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman media yang sudah menyempatkan untuk datang ke acara tersebut. Sebelum kita panjang lebar untuk pas tuntas permasalahannya ada di Barang sini saya perkenalkan dulu, kami didampingi oleh kuasa hukum dari Barang. Yang pertama Bapak Togar Situmorang Sarjana Hukum, dan di samping Pak Togar ada Ibu Hen Kaur Sarjana Hukum, dan yang di paling ujung Bapak Togar Darius Situmorang Sarjana Hukum juga. Kebetulan beliau ini adalah kuasa hukum yang membantu Barang sampai jenjang ke polisian. Dan sini kita perkenalkan lagi yang berhitam adalah Barang Semangka, dan yang di samping Barang adalah Cicilia, adalah sahabat dari Barang yang saat itu ada di lokasi. Jadi saya mengundang teman-teman media untuk mengklarifikasi adanya permasalahan yang terkait dalam pemberitaan yang kemarin-kemarin, supaya masyarakat khususnya lebih paham dan lebih tahu permasalahan yang ada, apa yang ada di balik permasalahan yang ada terjadi oleh Barang. Jadi nanti sesi pertama disampaikan oleh kuasa hukum dari Barang Bapak Togar. Yang kedua nanti Barang akan membuka suara kepada teman-teman. Setelah itu ada sesi tanya jawab buat teman-teman. Saya silakan buat Bapak Togar. Oh, pernah kerja sama Barang Semangka atau gimana tuh? Mungkin sedikit aja kalau kita sedikit. Yang jelas bukan iseng. Yang jelas bukan iseng. Harus secara sadar ya posting itu ya Mbak. Iya. Ini sedikit saya terusin ya buat teman-teman, karena saya hampir 24 jam bersama artis saya. Yang saya tahu kalau kita di dunia artis atau sesama profesi, Masing-masing memang menjadi-jadi. Jadi semenjak itu aku bulannya lebih kenceng daripada yang kemarin. Nah, kalau yang perihal foto Atta itu seperti apa sih? Dan setelah postingan itu kan Instagram kamu hilang, mungkin bisa lebih diperinci nggak sih, dijelasin kronologi perihal foto Atta dan terus Instagram kamu hilang, terus ada lagi? Kalau tentang atas sih saya nggak mau komentar lagi Kak. Nah, tapi kan kamu posisinya di sini kan karena masalah itu ya, kamu malah makin dihujat dan fans mereka mungkin gimana gitu? Karena itu masih simpang siur. Yang seperti tadi klien bilang, bahwa kalau untuk masalah Hatta dianggap sudah clear dengan ada perkataan dia minta maaf, dan itu kita anggap sudah nggak kita kesana lagi. Tetapi yang lebih kita aware adalah perilaku setelah kejadian permintaan maaf Mbak Clara, yang memang sampai detik ini ternyata makin bukan baik, malah tambah lebih mendegrade daripada diri Mbak Clara sendiri ya. Nah, Itu orangnya kenal nggak? gimana? Orangnya itu udah kenal langsung yang Nah, justru itu kalau kita bicara tentang hilangnya akun ya, itu Mbak Clara itu pada saat di Jakarta ini, dia diberitahu oleh temannya bahwa akunnya si Mbak Clara itu hilang. Sehingga pas dia buka HP-nya, benar, hilang.
Nah sementara di account IG-nya itu ya, itu kan isi profil, story, semua segala macam tentang diri dia, pekerjaannya, kegiatan sehari-harinya dia, bagaimana keluarganya, religiusnya dia, segala macam, itu hilang kan bagi dia sangat-sangat dirugikan. Sehingga perilaku orang-orang ataupun netizen yang dikatakanlah punya akun-akun semacam ini, kita mau coba dudukan permasalahan itu. Apakah ini real atau tidak? Ataukah ini fans-fans yang memang tanda kutip disuruh atau apa, biar nanti pihak kepolisian tentunya yang akan menindaklanjutinya. Makanya biar kedepannya agar Mbak Clara jangan sampai ada pembulian. Itu yang kita harapkan dari hadirnya teman-teman pada sore hari ini di kantor hukum kami, di hukum kami. Kalau dalam itu konteks Sebenarnya apakah ada hal tindakan kriminal yang memang secara fisik mengganggu pelaksanaan ini? Pak, izin buka maskernya biar Pak bisa Clara. emang saya tuh sebenarnya udah gampang, udah sering dibully, udah sering dihujat, udah sering dikata-katain dari zaman aku saya ngedul sementara. Nah, cuma ketika mental saya drop, ketika Instagram saya hilang. Jadi ketika Instagram saya hilang, saya banyak kerugian di situ, yang dimana saya mengembalikan duit 84 juta untuk endorsement. Dan di sisi lain saya dibully, dikata-katain, padahal saya udah ada etikat baik untuk minta maaf kepada semua netizen, tapi tidak diterima. Malah yang ada saya lebih dihujat lagi, bahkan orang tua saya dikata-katain juga, saya dibilang binatang dan kata-katanya nggak pantas. Dan di situ saya udah banyak tekanan, banyak masalah, saya udah capek. Soalnya saya sering banget Instagram saya hilang, sering banget Instagram saya di-ban, di-block, di-hack, dan lain-lain. Dan kemarin di satu puncak-puncaknya saya udah gak kuat lagi menjalani semua. Ya, kejadian ini memang Iya. tindakan pertamanya itu apa? Apakah Mbak Clara tuh berbicara yang tidak sopan, Enggak, kalau saya sih berbicara yang tidak mengenakan netizen? baik untuk minta maaf karena kesalahan saya kemarin. Nah, tapi yang bikin saya drop, saya tuh nggak disupport sama siapapun netizen. Yang ada malah YouTube saya udah mau dihilangkan juga, mau di-report lagi sama mereka. Instagram saya yang kedua juga mau di-report lagi sama mereka, bahkan Instagram saya private supaya aman. Nah, yang bikin saya lebih jatuh lagi, ketika saya jatuh, dijatuhkan lagi lebih dalam. Nah, mungkin kalau misalkan dari senior-senior saya atau ibu yang lain, mungkin mereka masih kuat ya. Tapi setiap manusia pasti punya batas sadar. Seperti saya udah sering banget dikata-katain binatang. Saya nggak pernah mempermasalahkan ini, bahkan di jalur hukum saya nggak pernah. Baru ini karena saya udah nggak kuat begitu ini. Tapi bagaimana bisa menutup balik kepada para netizen yang begitu banyak membuli Anda? Kan ini masalahnya masalah luas, masalah media sosial. Saya lurusin ya. Nah, gimana Pak? Dalam hal ini, kenapa klien saya Clara Rupa itu mengalami sampai melakukan satu perbuatan yang memang nekat? Kalau kita bisa lihat perilaku daripada netizen itu nggak lagi menjurus kepada hal-hal yang seperti yang tadi. Ini sudah mendegrade dia, salah satunya dengan kata-kata yang nggak layak, macam kayak dasar lonte, atau dibilang dia pelakor. Cemaran nama baik. Nah, lalu juga di sini kamu nih. Nah, salah satu bahasa inilah yang membuat dia merasa down. Karena dari pribadi dia sendiri kita tahu figur Mbak Clara itu adalah keluarga yang memang santun, keluarga yang memang ada semacam religius. Nah, latar belakang yang religius itu, dia masuk ke dunia yang tadi kita bilang artis atau entertain, ternyata perilaku netizen ternyata itu lebih kejam daripada apa yang ada di kebun binatang. Nah, sehingga ya kita harap maklum, itu manusiawi, siapapun tidak akan sanggup seperti itu tekanan-tekanannya, maka kita akan tindak lanjut di dalam satu proses hukum agar jelas duduk permasalahannya tadi. Dan yang kedua, kalaupun ada pembagian tadi yang senior yang disebut, mungkin mereka bisa menghadapi dengan bijak atau mungkin dia lebih tabah. Tapi kalau Mbak Clara sendiri mungkin dia tidak sanggup. Itu aja yang bisa kita lurusin, yang kita bisa sampaikan. Selamat siang, saya ucapkan terima kasih pada siang hari ini. Kalau kita orang Batak biasa kita horas. Jadi kita terima kasih untuk rekan-rekan media yang dengan susah payah pada sore hari ini bisa hadir di
kantor Lofom kami, tepatnya di Gedung Pikadili, Jalan Kemang Selatan Raya nomor 99. Terkait kumpulnya kita di sini karena sedang menjalankan tugas daripada advokasi kami, yaitu selaku kuasa hukum dari klien kita namanya Clara Gopa. Di mana Clara Gopa ini ada suatu akun atau ada masyarakat di luar sana menggunakan akun sehingga klien kami yaitu Clara Gopa mengalami suatu tekanan baik secara psikis maupun secara fisik, di mana sampai batas tertentu tempo kemarin mungkin rekan-rekan media atau teman-teman tahu Clara Gopa sendiri hampir melakukan tindakan yang memang sangat memprihatinkan, bahwa seorang perempuan sampai mau melakukan menyayat badannya itu sampai hampir menghilangkan nyawanya ya. Nah, oleh sebab itu supaya clear permasalahannya terkait dengan kejadian ataupun peristiwa yang Clara Gopa alami, sehingga kita pada kesempatan sore hari ini berkumpul di sini supaya bisa mengklarifikasi ataupun memverifikasi terkait permasalahan-permasalahan yang ada, agar kedepannya baik itu masyarakat ataupun netizen istilahnya ataupun siapapun di luar sana, cobalah secara bijak menggunakan daripada media sosial yang ada, karena tidak terlepas kemungkinan permasalahan hukum akan menunggu daripada orang-orang yang memang dengan sengaja untuk menjatuhkan apalagi menyerang harkat martabat orang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini untuk rekan-rekan media. Dan ini saya bisa tampilkan di sini bukti surat kuasa yang kami terima dari klien kami dari Clara Gopa. Jadi secara sah, secara resmi kami akan melakukan upaya hukum tidak terbatas, baik itu pidana ataupun perdata. Tergantung nanti daripada kaitannya, perkembangan ke depan kita lihat. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini.